Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad paling terpercaya dan setia. Bilal bin Rabah juga merupakan orang pertama yang menjadi muadzin atau orang yang bertugas mengumandangkan azan. Bilal menjadi muadzin setelah ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum memeluk agama Islam, Bilal bin Rabah adalah seorang budak milik Umayyah bin Khalaf. Dan setelah memeluk agama Islam, Bilal bin Rabah mengalami siksaan fisik yang cukup berat dari majikannya. Dan kemudian ia dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan dibebaskan dari perbudakan. Bagaimana kisah dari Bilal bin Rabah, seorang budak yang menjadi muadzin pertama umat Islam? Mari kita bahas bersama Sejajar Arah. Jangan lupa subscribe channel ini ya, untuk mendukung kami agar bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Gak ada ruginya kok kalian subscribe. Bilal bin Rabah lahir di Mekah pada tahun 578 Masehi atau 43 tahun sebelum hijrah Nabi. Ayahnya adalah seorang budak Arab dari Bani Jumah dan ibunya yang bernama Hamamah diperkirakan merupakan mantan putri Abyssinia dari sebuah kerajaan di Afrika Timur Laut. Hamamah diperkirakan ditangkap setelah peristiwa Tahun Gajah. Dia kemudian dimasukkan ke dalam perbudakan. Terlahir sebagai budak, Bilal bin Rabah kemudian bekerja untuk Umayyah bin Khalaf, salah satu pembesar Quraisy. Bilal kemudian dianggap sebagai budak yang baik, tekun dan terpercaya. Ketika Nabi Muhammad SAW untuk kali pertamanya menyerukan Islam, Bilal mengetahuinya dan tertarik untuk masuk agama Islam. Bilal mengenal Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ketika ia masih menjadi budak Umayyah bin Khalaf. Pada akhirnya, Bilal memilih masuk Islam dan menyatakan keislamannya di depan Nabi Muhammad. Semenjak memeluk Islam, Bilal semakin yakin dan kuat pendiriannya sebagai seorang muslim. Keimanan Bilal kemudian diketahui oleh tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf. Bilal kemudian mendapat siksaan yang berat akibat mengakui Islamnya. Bilal disiksa dan dijemur di tengah gurun pasir selama berhari-hari. Ia disiksa dengan batu yang diletakkan di perut dan leher yang diikat dengan tali. Bahkan anak-anak orang Quraisy disuruh menyeret Bilal ke perbukitan. Meskipun demikian, Bilal tetap pada pendiriannya untuk memeluk Islam. Bilal hanya bisa memohon kepada Allah agar dibebaskan dari siksaan. Dan kemudian doa Bilal terkabul melalui Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf dan memerdekakan Bilal dari statusnya sebagai seorang budak. Setelah dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Bilal kemudian fokus menghabiskan waktunya bersama Nabi Muhammad. Kedekatan Bilal dengan Nabi Muhammad membuatnya dihormati dan dimuliakan oleh para sahabat. Bilal juga menjadi orang Islam yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Begitu sampai di Madinah, Nabi Muhammad kemudian memerintahkan untuk membangun sebuah masjid. Setelah pembangunan masjid selesai, Bilal kemudian ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad untuk mengumandangkan azan. Nabi Muhammad menunjuk Bilal sebagai muadzin karena memiliki suara yang bagus dan lantang. Sejak saat itu, azan digunakan untuk menunjukkan waktu masuknya salat 5 waktu. Bilal menjadi muadzin sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Bilal berhenti menjadi seorang muadzin. Hal itu disebabkan oleh Bilal tidak pernah sanggup menyelesaikan lantunan azannya. Ia selalu tersendat ketika melafazkan kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang berarti saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Menurut sejarawan Islam, Bilal bin Rabah meninggal dunia pada tahun 18 Hijriah atau tahun 640 Masehi. Bilal meninggal dunia di Damaskus pada usia 72 tahun. Ada versi lain yang berpendapat bahwa Bilal meninggal dunia di Madinah. Bilal berkata kepada istrinya bahwa ia senang karena segera bertemu Nabi Muhammad yang sangat ia cintai. Bilal dimakamkan di pemakaman Bab al-Saghir, Damaskus. Namun, ada versi lain yang menyatakan bahwa Bilal bin Rabah dimakamkan di Amman, Yordania.